wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami yang mengenai reformasi, disusun oleh Baik Aisyah Astika Rukandani dan Bintang Auni Fatwa. Kepada Baik Aisyah Astika Rukandani, dipersilakan. Pengertian reformasi. Konsepsi dasar reformasi adalah melakukan perubahan, perbaikan, penataan, dan pengaturan secara komprehensif dan sistematik terhadap banyak hal, terutama yang berkaitan dengan pimpinan dan kepemimpinan, serta sistem bernegara, berorganisasi, dan berpemerintahan. Beberapa pendapat mengenai reformasi. Menurut Abidin, reformasi dikatakan sebagai proses perubahan dari kondisi lama menuju kondisi baru yang dikehendaki. Menurut Wibawa, reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis, dan lain-lain. Dan menurut Hidayat, reformasi adalah perbaikan atau perubahan bentuk. Dari beberapa pendapat tentang pengertian reformasi, didapat suatu kesimpulan bahwa reformasi ini bermula sebagai akibat dari adanya kesenjangan yang luas antara aspirasi dan keinginan masyarakat dengan kenyataan yang ada. Cara terjadinya reformasi. 1. Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. 2. Adanya harapan dan cita-cita positif yang ingin dicapai oleh masyarakat di masa depan. Dan ketiga, adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai. Latar belakang terjadinya reformasi. 1. Krisis politik. Secara hukum, kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR, namun pada kenyataannya, anggota MPR sudah diatur dan direkayasa di mana sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan atau nepotisme. Selain itu, penyelenggaraan negara pada masa Orde Baru berjalan secara tidak transparan, di mana banyak terjadi pemberedelan terhadap media massa yang berseberangan dengan pemerintahan sehingga aspirasi rakyat tidak tersalurkan. Hal tersebutlah yang menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah pada masa Orde Baru. Kedua, krisis ekonomi. Pada masa Orde Baru, banyak program pembangunan yang dijalankan sehingga mengakibatkan hutang luar negeri Indonesia sangat banyak. Oleh karena itu, menimbulkan krisis moneter. Yang ketiga, krisis hukum. Adanya hukum yang dijadikan sebagai alat pembenaran oleh para pejabat politik, padahal hal tersebut berlawanan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Yang keempat, krisis sosial. Banyak terjadi kerusuhan di seluruh daerah di Indonesia, hingga sembako pun tidak stabil dan cenderung malah meningkat tajam sehingga rakyat miskin merasa terbebani. Dan yang kelima, krisis kepercayaan. Presiden Soeharto sebagai presiden pada masa Orde Baru dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Krisis finalisasi Asia atau moneter yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu, yang menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah Soeharto makin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati, kemudian memicu kerusuhan. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Akibat tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presidennya B.J. Habibie. Jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 menjadi awal baru bagi bangsa Indonesia. Era tersebut dikenal sebagai awal periode demokrasi dengan sistem politik yang terbuka dan liberal.